Meeting online Anda membosankan seperti ini? Ingin membuat yang interaktif seperti ini? Slido solusinya. Takut mahal? Tenang, Slido free kok jika Anda sudah memiliki akun Webex Meeting. Bahkan, Anda dan audiens tidak perlu keluar dari aplikasi Webex Meeting atau mendownload aplikasi lainnya karena Webex dan Slido sudah terintegrasi. Ingin tahu apa saja fitur Slido dan bagaimana cara menggunakannya? Saksikan video ini sampai selesai ya. Kembali lagi di channel Edavos bersama saya Dini sebagai account manager. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, saya akan memperkenalkan Edavos. Edavos adalah sebuah perusahaan jasa konsultan IT yang memiliki visi untuk meningkatkan bisnis perusahaan Anda dengan teknologi di luar imajinasi. Di channel ini, kita akan membahas mengenai teknologi IT, tutorial, dan review produk. Jadi, bagi kalian yang tertarik, langsung saja untuk melakukan tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Meeting online atau webinar Anda terasa membosankan? Ingin membangun interaksi dengan audiens meeting Anda? Slido solusinya. Apa sih sebenarnya Slido ini? Slido merupakan sebuah platform interaksi yang memungkinkan penggunanya untuk mengumpulkan pertanyaan dan juga melibatkan para audiens dengan polling dan Q&A. Platform ini berdiri dari tahun 2012 dan sejak saat itu telah digunakan lebih dari 1,8 juta kali acara diskusi dan telah melibatkan 55 juta peserta aktif. Saat ini, Slido sudah terintegrasi dengan Cisco Webex Meeting. Dan fitur ini sudah dapat digunakan mulai dari versi Webex 4.1.6. Nah, bagi Anda yang sudah memiliki akun Webex, Anda dapat langsung menikmati semua fitur yang terdapat pada Slido. Alias, Anda dapat fitur Slido secara gratis. Bagaimana Slido mempermudah Anda ketika sedang melakukan event online seperti webinar? Oke, kita ambil contoh kasus. Misalnya, Anda ingin membuat Q&A pada webinar dengan jumlah peserta 100. Pasti Anda akan kerepotan dalam mengelola jawaban maupun mengumpulkan pertanyaan dari 100 peserta tersebut. Tapi, dengan Slido, Anda tidak perlu khawatir. Karena dengan menggunakan Q&A pada Slido, semua itu dapat dikelola dengan mudah. Nah, dengan Slido juga Anda dapat membuat polling dan Q&A sebelum meeting, ketika meeting, maupun sesudah meeting. Bagaimana caranya? Oke, sebelum meeting dimulai, Anda dapat mempersiapkan pertanyaan atau polling. Contohnya nih, mengumpulkan semua pertanyaan atau topik meeting yang diinginkan. Nah, lalu ketika meeting sedang berlangsung, polling yang sudah disiapkan tadi sebelumnya bisa diberikan ke para peserta meeting. Dan saat selesai meeting, Anda dapat mengumpulkan, menganalisis, serta mengekspor data hasil interaksi pada Slido. Sebagai gambaran awal mengenai tampilan Slido akan seperti apa, berikut gambarannya. Nah, ini tampilan pada Webex Desktop. Nah, ini tampilan pada Webex Web. Sedangkan yang ini tampilan pada Webex Mobile. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial cara menggunakan Slido pada Webex. Tapi perlu diperhatikan, fitur ini secara default belum aktif. Jadi, pastikan Anda meminta admin Anda untuk mengaktifkan fitur ini pada Webex Control Hub. Selain itu, Slido hanya dapat diakses oleh host meeting, jadi co-host maupun peserta hanya dapat berpartisipasi pada Slido. Oke, pertama kita akan coba mulai dengan membuka web Slido, yaitu slido.com, lalu login.
Kita dapat login dengan akun Webex. Lalu memasukkan email, sign in, kemudian memasukkan passwordnya. Nah, setelah login tampilannya akan seperti ini. Di sini Anda dapat membuat daftar polling, pertanyaan sebelum meeting berlangsung, dan juga dapat melihat analisis hasil jawaban serta mengekspornya. Lalu, bagaimanakah caranya? Bila Anda ingin mempersiapkan polling, caranya klik New Slido. Sedangkan bila Anda ingin melihat analisis hasil jawaban dan mengekspornya, caranya klik salah satu event yang sudah berjalan sebelumnya. Lalu ke bagian analitik. Di sini Anda dapat melihat aktivitas dari partisipan, question, poll votes, dan persentase dari jawaban yang benar dan salah. Kemudian, jika Anda ingin mengekspornya, bisa mengklik export, lalu bisa memilih download export atau export to Google. Nah, tapi kita akan mencoba membuat polling pada Webex. Untuk cara membuatnya hampir sama dengan web Slido. Oke, saat ini saya akan memulai tutorial untuk menggunakan Slido pada Webex Meeting yang sedang berlangsung. Pertama, kita ke bagian Apps, lalu pilih Slido. Nah, di sini kita akan melihat fitur-fitur Slido seperti multiple choice, word cloud, quiz, rating, open text, dan ranking. Pertama, kita akan membahas multiple choice. Anda dapat membuat jejak pendapat dengan pilihan ganda. Caranya, Anda tinggal mengklik multiple choice, lalu masukkan pertanyaan yang Anda inginkan, misalnya, apa warna kesukaan kamu? Di jawaban Anda tinggal ketik, misalnya biru, merah, kuning, dan hijau. Lalu di sini ada pilihan mark correct answer, itu bila terdapat jawaban yang benar, Anda dapat mencentangnya. Lalu ada allow to select multiple option, bila terdapat jawaban lebih dari satu. Jika sudah selesai, Anda tinggal save dan launch. Berikutnya yang kedua, word cloud. Di sini Anda dapat menampilkan jawaban-jawaban yang paling populer. Caranya, klik word cloud, lalu masukkan pertanyaan yang ingin Anda buat, misalnya, berasal dari manakah kamu? Kemudian, Anda dapat mencentang allow multiple answer jika hanya menginginkan satu jawaban dari peserta. Selanjutnya ada enable profanity filter untuk memfilter kata-kata kasar atau yang tidak diinginkan. Kemudian set karakter limit untuk membatasi karakter jawaban. Kemudian untuk men-save-nya, silakan klik save. Jika ingin memulai, klik launch. Yang ketiga, quiz. Bila Anda ingin mengadakan game seperti trivia game, Anda dapat membuatnya dengan quiz. Caranya, klik quiz, lalu masukkan pertanyaan yang ingin Anda buat, misalnya 10 kali 10 sama dengan, untuk jawabannya, misalnya 1000, 100, 0, 10, lalu checklist bagian jawaban yang benar, lalu checklist enable timer untuk memberikan batasan waktu untuk menjawab soal. Di sini saya akan memberikan waktu 10 detik. Dan centang show leaderboard
untuk memperlihatkan peringkat ke para peserta. Jika sudah selesai, klik Save dan Launch untuk memulainya. Yang keempat, ada rating. Nah, bila Anda ingin mendapatkan umpan balik dari para audiens secara rating, Anda dapat membuatnya dengan rating. Caranya, klik rating, lalu masukkan pertanyaan yang ingin Anda buat, misalnya, seberapa Anda puas terhadap video tutorial Slido. Nah, lalu tentukan jumlah bintang yang Anda inginkan. Di sini terdapat dari 1 hingga 10. Saya menginginkan maksimal 5. Jika sudah selesai, klik Save. Jika ingin memulainya, klik Launch. Selanjutnya yang kelima, Open Text. Nah, Open Text ini merupakan fitur bila mana Anda ingin mendapatkan umpan balik dari para audiens tanpa membatasi apa yang mereka ingin sampaikan. Caranya, klik Open Text, lalu masukkan pertanyaan yang ingin Anda inginkan. Misalnya, bagaimana tanggapan Anda terhadap video tutorial Slido? Nah, centang Allow Multiple Answer jika memperbolehkan peserta menjawab lebih dari 1 kali. Jika sudah selesai, klik Save. Jika ingin memulainya, klik Launch. Dan yang terakhir, ranking. Bila Anda ingin meminta audiens untuk memprioritaskan item yang berbeda sesuai dengan kepentingannya, hal ini dapat membantu Anda untuk mengidentifikasi topik yang paling relevan dan membuat keputusan yang lebih baik. Cara membuatnya, klik ranking, lalu masukkan pertanyaan yang ingin Anda buat. Misalnya, urutkan sesi webinar yang Anda suka. Contoh jawabannya, opening, sesi sharing, games. Kemudian, centang set required number of option to rank agar para audiens dapat mengurutkan prioritas jawabannya. Lalu, centang juga randomize option bila ingin mengacak opsi jawaban. Kemudian, jika sudah selesai, klik Save. Dan jika ingin memulainya, klik Launch. Oke, selanjutnya jika Anda ingin mengadakan sesi Q&A, Anda hanya tinggal mengatur fitur Q&A. Caranya, klik Q&A, lalu enable Q&A. Nah, nanti secara otomatis Q&A dapat diakses oleh peserta. Berikutnya, kita ke menu setting. Nah, di menu setting ini terdapat beberapa macam. Di antaranya itu basic informasi. Di sini berisikan tentang nama event yang bisa kita ubah, tanggal event yang bisa kita atur, kode event, kemudian ada link event, dan di additional settings terdapat lokasi, bahasa yang kita gunakan, dan time zone atau waktu. Just informasi. Dengan Slido, bila ada orang luar yang tidak ikut dalam Webex meeting tapi ingin tetap ikut dalam kuis di Slido, kita dapat membagikan link event berikut dengan mengkopinya atau membagikan kode event berikut untuk diakses pada web Slido. Selanjutnya, privacy setting. Menu ini berisi fitur-fitur untuk memfilter siapa saja yang dapat masuk ke event kita. Ada juga fitur. Menu ini untuk mengaktifkan atau enable fitur Slido. Bila tidak diaktifkan, maka fitur-fitur pada Slido tidak akan bisa diakses. Tetapi, untuk live poll secara default telah aktif. Selanjutnya, ada integration. Di sini kita bisa melakukan integrasi ke aplikasi lainnya. Jadi, event Slido yang kita lakukan pada Webex dapat kita gunakan pada aplikasi di bawah ini.
seperti Google Slide, PowerPoint versi beta, dan Microsoft Teams. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Kami telah merangkum beberapa pertanyaan dari pelanggan kami mengenai Slido. Di antaranya, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apakah ada harga tambahan untuk menggunakan fitur Slido? Tidak ada harga tambahan jika Anda sudah memiliki akun Webex Meeting. Tapi pastikan Anda sudah mengupdate Cisco Webex Meeting versi 41.6 atau versi yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah saya bisa menggunakan Slido tanpa menggunakan aplikasi Webex Meeting? Tentu saja bisa. Anda dapat mengaksesnya pada web slido.com dan login dengan akun Webex Meeting. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah ada batasan dalam membuat polling dalam fitur Slido? Untuk Anda yang sudah memiliki akun Webex Meeting, tidak ada batasan dalam membuat polling. Jadi, Anda bisa membuatnya sesuka Anda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana dengan fitur Q&A dan polling bawaan yang ada pada aplikasi Webex Meeting? Fitur Q&A dan polling bawaan dari aplikasi Webex Meeting kedepannya akan digantikan dengan Slido. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apakah fitur Slido di Webex juga tersedia pada Webex Event? Sayangnya, untuk saat ini belum tersedia, tapi untuk kedepannya akan segera tersedia. Jadi, ditunggu aja ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Bagaimana dengan keamanan data yang dikumpulkan? Untuk data yang dikumpulkan akan tersimpan dengan aman, jadi jangan khawatir. Selain itu, Anda dapat mengekspor dan menganalisisnya. Demikian beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dari pelanggan kami. Semoga dapat menjawab pertanyaan Anda. Oke, cukup sekian video tutorial dari kami. Semoga Anda memahami dan berhasil menggunakan fitur Slido pada Webex Meeting. Bila ada koreksi, saran, atau pertanyaan, langsung aja nih di kolom komentar. Langsung aja komen. Dan jika Anda tertarik menggunakan Webex Meeting, Edavos menyediakan lisensi akun Webex bulanan maupun tahunan di akun Tokopedia kami. Linknya ada di description box. Langsung diklik ya dan dibeli. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari Edavos. Serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman Anda. Ingat, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Dini, pamit undur diri. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah!